Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video permintaan dari pasien metode pengobatan terapi kelinci, yaitu untuk pasien berinisial A dari Cilacap, Jawa Tengah. Jadi bahwa metode pengobatan itu dilakukan dengan dua metode, yaitu pengobatan zohiriyah dan pengobatan batiniah. Untuk metode penyembuhan penyakit dengan doa seperti ini, kategorinya adalah metode pengobatan batiniah, yaitu terapi batiniah. Terapi batiniah seperti ini juga ada dua pilihan, yaitu bisa memindahkan penyakit ke binatang maupun memindahkan penyakit ke kelinci atas izin Allah. Namun untuk hal ini pasien ini memilih kelinci. Seperti yang sebelumnya juga hampir 100% pasien-pasien kami memilihnya kelinci. Maka demi kemaslahatan dan kemanfaatan umat, maka kita memakai kelinci sesuai permintaan para pasien-pasien kami. Nah, ini nanti kita bedah, nanti kita cek penyakit-penyakit apa saja yang terlihat di kelinci. Karena penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Untuk hal-hal kecil namun bisa berdampak besar, itu penyakit-penyakit seringkali terjadi di dalam tubuh kita. Misal contoh ini ada gelembung masuk angin. Jadi yang berbusa seperti ini namanya gelembung masuk angin. Gelembung masuk angin adalah masuk angin yang sudah masuk ke dalam tubuh selama bertahun-tahun dan tidak bisa keluar, maka jadilah gelembung masuk angin. Biasanya ketika sudah jadi gelembung masuk angin, itu biasanya dikerik tidak mempan biasanya. Karena memang yang namanya dikerik itu untuk menghilangkan masuk angin yang masih baru, yang masih 1 hari, 2 hari, 3 hari. Namun kalau gelembung masuk anginnya sudah banyak, biasanya dikerik tidak mempan. Namun insya Allah mudah-mudahan lewat terapi kelinci ini, lewat doa ini bisa mempan, sehingga gelembung masuk angin yang ada di dalam tubuhnya pasien bisa berangsur-angsur hilang, kepindah ke kelinci atas izin Allah. Gelembung masuk angin itu bisa menyebabkan banyak penyakit, bisa menyebabkan demam, badannya lemas, sistem kekebalan tubuhnya berkurang. Seperti kita ketahui, ketika sistem kekebalan tubuhnya berkurang, maka kita mudah mendapatkan banyak penyakit yang berkembang di dalam tubuh. Banyak virus yang mudah berkembang di dalam tubuh, banyak racun-racun yang mudah berkembang di dalam tubuh. Kemudian gelembung masuk angin juga bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi tulang, seperti halnya pengeroposan tulang, osteoartritis, kerusakan sendi tulang, juga bisa menyebabkan tensi darahnya tidak stabil. Ini di bagian belakang sini juga gelembung masuk anginnya banyak. Ini gelembung masuk angin ya. Ini berbusa seperti ini gelembung masuk angin, sebelah sini juga, ini juga. Wah, ini gelembung masuk anginnya banyak sekali. Ini bisa menyebabkan sekujur tubuhnya lemes dan itu tadi mudah terjadinya berkembangnya penyakit atau virus yang masuk. Sehingga ketika punya penyakit tambah parah seperti itu biasanya. Maka kami bantu doa supaya gelembung masuk anginnya tidak ada, supaya gelembung masuk anginnya hilang. Kemudian ini ada penyumbatan darah di belakang kepala. Ini penyumbatan darah, ini juga bisa menyebabkan rusaknya saluran darah atau penyumbatan pembuluh darah di belakang kepala atau belakang leher. Bisa menyebabkan banyak, seperti sakit kepala atau mungkin sakit tensi darah tidak stabil dan lain-lainnya. Intinya sistem darah tidak baik. Kemudian ada juga penyumbatan darah di area sini. Ini penyumbatan darah di area kaki seperti ini, maka berpotensi kena asam urat atau mungkin gampang kesemutan atau mungkin saraf kejepit dan ya macam-macam lainnya. Ya, ini penyumbatan darahnya. Sebelah sini juga ada, di bawah sini ada. Terus di sini juga penyumbatan darahnya juga ini ada. Kayak seperti ini, di sini juga ada juga penyumbatan darahnya.
Nah, ini mudah-mudahan kepindah-pindah ke kelinci sehingga agar kadar asam uratnya normal, agar sistem darah pada tubuhnya juga normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Kita cek di bagian dalam. Nah, ini cairannya banyak ini. Ini di dalam perut banyak cairan asam lambung yang kepindah ke kelinci. Ini banyak sekali ini. Itu cairan asam lambung bisa menyebabkan ya penyakit perut, emah, mual-mual, bisa menyebabkan perutnya mengeras. Kemudian bisa menyebabkan juga meningkatnya cairan asam pada area paru-paru ataupun jantung. Juga bisa menyebabkan meningkatnya cairan asam pada otak sehingga ya. Kemudian bahwa gelembung masuk angin seperti ini itu bisa menyebabkan terjadinya meningkatnya cairan asam pada otak sehingga bisa menyebabkan sakit kepala, migrain, vertigo dan lain-lain. Ini bismillah pindah-pindah ke kelinci karena ini juga bisa mengganggu sesak di area paru-paru dan rongga dada juga bisa menyebabkan sesak seperti itu. Nanti ketika cairan asam lambungnya terlalu banyak tersimpan di area rongga dada, kemudian di situ banyak virus-virus penyakitnya, banyak lendir-lendir yang kentalnya, nanti bisa terjadi ada virus-virus kanker, virus-virus tumor yang akhirnya berkembang biak dan jadi penyakit yang serius. Namun ini mudah-mudahan gelembung masuk anginnya kepindah-pindah ke kelinci atas izin Allah sehingga supaya pelong kembali sedikit demi sedikit atas izin Allah. Kemudian ini air kencing. Ini air kencingnya sedikit ini ya. Terus ini kotor ini, air kencing di dalamnya kotor. Ini ada serbuk-serbuk penyakitnya juga. Ini serbuk-serbuk penyakitnya. Nah, ini serbuk-serbuk penyakit yang kepindah ke kelinci. Mudah-mudahan ini serbuk-serbuk virus-virus tumornya, kankernya dan lain-lain yang kepindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan ini kepindah ke kelinci. Namun kemudian kita cek kembali, dilanjutkan kembali maksudnya untuk dicek yang lainnya. Kemudian ini di area paru-paru ya. Untuk area paru-paru ini terlihat ada banyak fleknya ini. Ini flek di area paru-parunya. Fleknya sudah sangat hitam sekali ini. Nah, sebelah sininya bersih, sebelah sininya sangat kotor sekali. Ya, ini kotor sekali. Ini flek yang kepindah-pindah ke kelinci atas izin Allah. Kita ambil dulu. Nah, mengenai seperti penyakit-penyakit tumor atau pembengkakan kelenjar di area rongga dada itu, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi. Oh. Monggo. Linci. Ya, ini paru-parunya dan flek paru-paru ini serta ini flek paru-parunya. Flek paru-paru yang seperti ini juga banyak cairan asam pada area paru-paru, itu juga sangat berpotensi bisa menjadikan lendir yang terlalu banyak di area paru-paru dan rongga dada itu. Kemudian virus-virusnya bisa menyebabkan kanker ataupun tumor dan lain-lainnya. Jadi untuk terapi kelinci menangani penyakit tumor itu memang tidak lantas ada benjolan tumor di kelincinya, itu tidak begitu juga. Tapi kita lebih ke virus-virus yang mengakibatkan tumor tersebut supaya pindah-pindah ke kelinci. Seperti virus-virus seperti ini, virus yang ada di lendir-lendir cairan pada paru-parunya, itu juga disinyalir banyak virus-virusnya yang nantinya bisa menyebabkan entah itu kanker, entah itu tumor dan lain-lain. Maka itu yang kami pindahkan ke kelincinya. Dengan harapan ketika virus-virus atau racun-racun kanker dan tumornya itu sudah pindah ke kelinci, maka tumornya atau kankernya insya Allah bisa semakin layu dan kempes dan sembuh, mudah-mudahan atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini paru-parunya ini sekali ya, kotor sekali ya. Ini di sebaliknya juga ada ini kotor. Nah, ini sebaliknya juga ini kotor juga. Nah, ini kotor juga sebelah sini. Ini kotor sekali.
yaitu area paru-paru fleknya banyak sekali ya, kotor seperti ini. Penyebabnya banyak, asap atau mungkin gas atau lain-lain. Asap itu juga macam-macam, asap rokok, asap obat nyamuk, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian ini di jantung, ini area jantung. Ini jantung juga ada masuk anginnya ini gelembung masuk angin ini. Jantung juga bisa kena gelembung masuk angin yang bisa membahayakan untuk jantungnya itu sendiri. Ini gelembung masuk angin ini. Terlihat sekali ada gelembung-gelembungnya. Ini menyebabkan jantungnya keras sehingga ini jantungnya mengeras. Namun mudah-mudahan gelembung masuk angin yang di jantung ini kepindah ke kelinci, terus kerasnya jantung mudah-mudahan kepindah ke kelinci sehingga jantungnya kembali lunak kembali jantungnya, terus masuk angin gelembungnya yang di jantung mudah-mudahan kepindah ke kelinci sehingga jantungnya bisa normal kembali, sehat kembali, amin ya rabbal alamin. Kemudian di organ hati, kita cek organ hati. Organ hati itu pabrik darah, pabrik pengelola darah utama pada tubuh. Nah nanti ketika terjadi terlalu banyak kerusakan sistem pada darah, maka terjadi kerusakan juga pada organ hati. Kerusakannya seperti ini. Ini sebelah sini ada flek ini. Flek di organ hatinya ada fleknya putih seperti ini. Ini flek di organ hati, ini flek racun darah kotornya. Karena organ hati pabrik pengelola darah, dia juga terminal darah, artinya seluruh sistem darah berotasi di organ hati. Maka ketika ada racun-racun kanker, tumor atau mungkin sebagainya, maka terjadi kerusakan sistem pada organ hati. Kerusakannya seperti ini yang kepindah-pindah ke kelinci. Mudah-mudahan dengan terpindahnya ke kelinci ini, mudah-mudahan ini semakin bersih organ hatinya. Nah, ini juga ada kecil-kecil banyak sebetulnya. Ini mungkin tidak terlalu jelas di kamera HP barangkali. Ini ada kecil-kecil, ini ada kecil. Terus nah ini sebelah sini juga ada, ini kecil. Seperti ini juga ada kecil. Flek-flek putih-putih seperti itu. Dibalik coba. Ini ya, kalau di sini sepertinya nggak ada ya flek putih-putihnya. Adanya tadi di sana. Oh, ini ada kayak gini, ini ada. Nah, kemudian lambung, ini lambungnya keras, ini kurang bagus. Ini tentang perut ya, sakit perut. Ini lambungnya keras. Ini juga banyak penyumbatan pembuluh darah merah-merah seperti ini. Sebelah sini juga. Ini ada banyak masalah di area lambung. Mudah-mudahan kepindah ke kelinci sehingga sehat walafiat. Kemudian ini juga ini di usus ya, di usus ada radang. Ini ada sariawan pada area usus. Kayak sariawan atau radang infeksi pada area usus ini yang menyebabkan sakit perut. Ini ada satu, kita cek kembali. Nah ini ada lagi ini ada lagi. Nah ini ada lagi, ada dua. Kemudian ini ada lagi nih, ada tiga kayak gini, seperti ini. Ngeblur tidak, yaitu penyakit-penyakitnya. Jadi penyakit-penyakit yang saya sampaikan itu adalah penyakit-penyakit yang kepindah-pindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan bisa dimudahkan oleh Allah untuk kesembuhannya. Untuk itu kita selalu berharap mudah-mudahan penyakit yang kepindahnya 100%. Karena terkadang satu kali terapi kelinci itu penyakit yang kepindah ke kelinci tidak langsung 100%. Kadang satu kali terapi kelinci kepindah-pindahnya mungkin baru 25% atau berapa, atau 50% atau berapa seperti itu. Maka ketika apabila pasien masih merasa sakitnya belum sembuh secara total, kami sarankan untuk dilanjutkan terapi kelinci lagi untuk semakin menuntaskan penyakit-penyakitnya agar sembuh sehat walafiat atas izin Allah. Untuk itu nanti untuk dilakukan terapi kelinci tahap selanjutnya bisa konsultasikan ke WA kami langsung. Tentunya kami di sini akan senantiasa mendoakan untuk semua pasien, mudah-mudahan sehat walafiat atas izin Allah. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.